Kalian yang saya muliakan, tahukah kamu Nabi Muhammad diberi banyak sekali kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya baginda Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, "Ana sayyid walad Adam wala fakhr." Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia dan aku tidak berbangga dengan hal tersebut. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad menyampaikan, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Harun, semua nabi-nabinya Allah sampai kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, tahta liwa'i yaumal qiyamah, kata beliau, akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Miftahul jannah biyadi, kunci surga ada di tanganku, kata Nabi Muhammad. Itu sebabnya ana awwal man dakhalal jannah wala fakhr. Aku adalah orang yang akan pertama kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, meskipun aku tidak berbangga atas hal tersebut. Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad, Nabi saya, Nabi Muhammad adalah seseorang yang kunci surga berada di tangannya, yang seluruh nabi-nabi Allah, seluruh wali-wali Allah hanya akan berada di belakang benderanya di akhirat nanti, laki-laki maupun perempuan. Sayyidah Maryam, Sayyidah Asia, Sayyidah Hawa, Sayyidah Hajar, Sayyidah Sarah, semua wanita-wanita mulia, semua laki-laki mulia hanya akan berada di belakang bendera Nabi kita Muhammad, Nabi yang paling di muka, Nabi yang paling di depan. Waliwaul hamd biyadi, Nabi Muhammad akan pegang bendera, benderanya namanya liwaul hamd, bendera pujian pada Allah Subhanahu wa taala, dipegang oleh seseorang bernama Muhammad yang paling banyak dipuji oleh seluruh umat manusia. Bersama karunia demi karunia yang Allah berikan kepada beliau, beliau mengatakan, wala fakhr, aku tidak berbangga atas hal tersebut. Ya Rasulullah, engkau yang pertama masuk surga dan engkau tidak berbangga. Nabi-nabi semua berada di belakang benderamu dan engkau tidak berbangga. Engkau adalah pemilik syafaatul uzma, di mana semua nabi-nabi mengangkat tangannya menyerah untuk mensyafaati dan menolong orang-orang di padang mahsyar. Engkaulah satu yang mengatakan, ana laha, akulah yang dapat memberikan syafaat kepada kalian semuanya. Dan engkau tidak berbangga atas hal tersebut. Apa yang membuatmu bangga, wahai Rasulullah? Dengarkan hadis beliau. Beliau pernah berkata, tanakahu takthuru fa inni mubahin
bikumul umam yaumal qiyamah. Tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Wahai umatku, menikahlah kalian hingga kalian menjadi banyak, sebab aku akan berbangga dengan kalian di akhirat nanti. Dengarkanlah saudariku sekalian, pakai hatimu, bukan hanya dengan telingamu. Nabi diberi kunci surga. Nabi tidak bangga, tapi Nabi Muhammad memiliki kita sebagai umatnya. Nabi Muhammad akan berbangga dengan kita. Tidakkah itu sesuatu bagimu? Itu sesuatu bagi saya. Menjadi satu di antara jutaan umat manusia yang Nabi kita akan berbangga dengan kita. Menjadi seseorang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Ada banyak anak-anak kecil-kecil atau remaja, saya sih ngapain belajar di sekolah, pinter-pinter, berprestasi, orang tua saya nggak akan bangga juga sama saya, mereka tidak peduli kepada saya. Ada banyak istri yang berkata, saya nggak perlu berdandan, nggak perlu cantik, nggak perlu pinter masak, nggak perlu apa-apa. Saya nggak perlu menaikkan level saya sebagai seorang istri. Kenapa? Suami saya nggak pernah bangga juga sama saya. Ada banyak ibu-ibu yang merasa, ah udahlah, anak didik aja gitu aja lah, yang penting asal hidup. Anak saya juga tidak akan pernah berbangga memiliki ibu seperti saya. Kak, Bu, Nak, Dek, siapapun kamu, selagi kamu umat Nabi Muhammad, ku sampaikan padamu, lebih daripada ayahmu, lebih daripada ibumu, lebih daripada suamimu, lebih daripada saudara-saudarimu, lebih daripada anak-anakmu, ketika kamu menjadi seorang yang solehah, ketika kamu menjadi seorang yang mulia, Nabimu bangga denganmu. Nabimu bangga denganmu. Tidakkah itu cukup untukmu? Sebab saya merasa itu cukup bagi saya. Pernahkah kamu dengar kisah seorang wanita bernama Zarqa? Ia adalah seorang wanita tua, tinggal di pinggir kota Madinah. Islam masuk dalam hatinya lewat ajakan tetangganya, ustadz-ustadz di kampungnya. Dia pun masuk dalam agama Islam, datang ke Madinah, menyatakan diri masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad. Hidup sebatang kara, tak punya siapa-siapa. Tapi sesudah iman menerangi hatinya, sesudah cahaya Islam menyinari jiwanya, hatinya begitu rindu kepada Nabi Muhammad.
Menurut saya iman mencinta Nabi Muhammad tuh nggak akan pernah bisa pisah. Kalau kamu beriman, kamu pasti akan cinta kepada Nabi Muhammad. Demikian pula dengan Zarqa. Mondar-mandir, ragu-ragu, rindu hati ingin berjumpa Nabi, tapi badan kekuatannya sepertinya tidak cukup bersahabat baginya. Ia jarang bepergian agak jauh, badannya pun sudah lemah. Lagi pula, apalah saya, siapalah saya, untuk siapa saya? Tapi hatinya benar-benar seperti kata Habib Umar bin Hafid dalam doa tadi itu, lakinna hubban fis sarairi qad da'a limadihi safwati rabbina wa hadana. Allah udah puji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak perlu sama saya. Tapi hati ini, cinta ini tak bisa saya tahan untuk tidak memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keadaan pecinta. Itu keadaan pecinta. Zarqa merasa meskipun saya tak berarti apa-apa bagi Nabi ataupun bagi yang lainnya, tapi cinta di hati ini begitu kuat, memaksa langkah kaki untuk berangkat ke Madinah. Dari kampungnya, pelan-pelan berjalan, hingga beberapa jam berlalu, sampailah ia di Masjid Nabawi. Rasa hati ingin mengetuk pintu rumah Nabi, apalagi sesudah perjalanan berjam-jam ia jalani. Akan tetapi adab di hatinya menghalangkannya untuk itu. Jangan kamu ketuk pintunya, biarkan saja ia keluar pada waktunya. Jika sungguh-sungguh cinta dalam hatimu padanya, tetaplah mengetuk pintunya. Dia kelak akan membukakan pintunya untukmu. Zarqa tak berani mengetuk pintu, bukan karena takut, akan tetapi karena adab dalam hati kepada yang di hatinya turun wahyu Allah Ta'ala. Ia pun hanya duduk tungguin Nabi Muhammad kapan keluar, Nabi Muhammad kapan keluar. Sampai kemudian ia lihat sampah, beberapa kotoran di dalam Masjid Nabawi. Tak tahan hatinya, ia pun keluar cari alat bersih. Diambilnya sapu dan beberapa kain, mulai membersihkan Masjid Nabawi. Saat jelang asar, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang sangat indah. Hidungnya mencium wangi Nabi Muhammad. Semakin kuat saat ia menoleh, didapatinya Nabi Muhammad di hadapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zarqa menunduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Ibu dari mana? Dari kampung wahai Rasul. Jauh perjalanan saya Rasul. Nyapu di sini. Iya Rasul.
Nama saya Zarqa Rasul. Zarqa. Ahlan wa sahlan bi Zarqa. Ahlan wa sahlan bi Zarqa. Pertemuan singkat namun berbekas. Zarqa pun pulang ke rumahnya. Hari demi hari, hari demi hari. Tak sanggup lagi ia tahan kerinduan. Kembali ia berangkat ke Madinah meski tertatih-tatih langkahnya, mengingat usianya yang sudah tak lagi muda. Kali ini sekalian dibawanya alat bersih-bersih untuk membersihkan Masjid Nabawi. Tetap ditunggunya Nabi Muhammad. Terkadang dilihatnya Nabi Muhammad dari kejauhan. Terkadang Nabi Muhammad menemuinya. Terkadang bahkan ia tak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, satu waktu, untuk waktu yang cukup lama, siapa di antara kalian yang pernah lihat Zarqa? Tahu kabar Zarqa? Sahabat semuanya saling toleh menoleh. Mereka tak tahu siapa Zarqa. Sebab Zarqa bukanlah perempuan yang terkenal. Bahkan tetangganya sendiri tak cukup tahu siapa dirinya. Man hiya ya Rasulullah? Seorang sahabat memberanikan diri untuk bertanya. Itu loh yang suka bersih-bersih di masjid kita itu, perempuan. Disebutkan oleh Nabi Muhammad beberapa ciri-cirinya. Mereka bilang, oh itu namanya Zarqa. Tak ada yang kenal, tapi Nabi kenal. Tak ada yang bangga, tapi Nabi bangga. Tak ada yang tahu siapa dia, tapi Nabi tahu siapa dia. Kamu bagaimana? Adakah kiranya Nabi Muhammad telah mengetahui dirimu sebagai salah satu umatnya? Adakah Nabi telah hafal wajahmu kiranya? Adakah Nabi telah hafal namamu kiranya? Adakah Nabi telah mengenalimu kiranya? Ada seorang lelaki di belakang angkat tangan seorang pemuda. Zarqa yang itu Rasulullah ditambahkan beberapa sifat, betul itu dia. Adakah kamu tahu kabarnya? Saya sudah lama tidak melihat dia. Innaha matat ya Rasulullah. Zarqa sudah meninggal dunia wahai Rasul. Fahmarra wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merah muka Nabi Muhammad karena marah. Kata Nabi, halatuh biruni hatta usalli alaiha. Mengapa kamu tidak memberi kabar padaku tentang kematiannya? Aku ingin mensolatinya. Aku ingin menyolatinya. Adakah di antara kita seseorang yang andai hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ingin mensolatinya? Sungguh, andai tak ada sesiapapun berkenan mensolati kita dan Nabi Muhammad berkenan mensolati kita, ia sudah cukup. Sebab kunci surga dia yang pegang. Sebab ia manusia paling tercinta di sisi Allah. Sahabat tersebut menjawab, ya Rasulullah, yadirni.
maafkan aku wahai Rasulullah. Rumahnya cukup jauh, lagi pula saya tak tahu bahwa engkau mengenalinya. Nabi menerima alasan tersebut, kemudian bertanya, apakah kamu tahu di mana kuburnya? Tahu wahai Rasul, tapi jauh ya Rasulullah. Nabi berdiri kemudian berkata padanya, dullani ala qabriha hatta usalli alaiha. Tunjukkan saya di mana kuburnya, saya akan mensolati dia dari depan kuburnya. Nabi pun berjalan diiringi ratusan sahabat melewati beberapa perkampungan. Mereka bertanya, kemana Nabi Muhammad mau pergi? Kemana Nabi Muhammad mau pergi? Mereka bilang, Nabi mau mensolati jenazah seseorang, Nabi mau mensolati kubur seseorang. Mereka pun keluar dari rumahnya, hingga ribuan orang ada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalan berjam-jam hingga sampailah mereka di atas sebuah kuburan yang sangat sederhana. Tak ada bebungaan di atasnya, tak ada apa-apa di atasnya kecuali sebuah batu, seonggok batu yang diletakkan untuk menandai kuburan. Nabi pun berdiri di depan kuburnya, kemudian mulai mensolati Zarqa. Diikuti ribuan para sahabat-sahabat di belakangnya. Sebab siapapun yang dimuliakan Nabi akan dimuliakan oleh yang lainnya. Siapapun yang disayang Nabi akan disayangi oleh yang lainnya. Siapapun yang dicintai oleh Nabi akan dicintai oleh yang lainnya. Siapapun yang dibanggakan oleh Nabi akan dibanggakan oleh yang lainnya. Meski andai seluruh manusia di atas muka bumi ini tak ada yang mengenalnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, pun demikian, andai ada seseorang dimuliakan di kaumnya, dihormati di kaumnya, dielu-elukan oleh masyarakat di sekitarnya, dicintai suaminya, ditakuti anak-anaknya, akan tetapi ia tak bernilai dalam pandangan Nabi Muhammad. Kemuliaan yang dia punya hanyalah sementara. Kemuliaan yang dia punya adalah sesuatu yang fana, seperti debu yang diletakkan di atas tangan, kemudian dihembuskan dan hilang begitu saja. Hari ini ia dimuliakan, esok hari lihat bagaimana keadaan memutar balikkan dia. Karenanya, saudariku sekalian, umat Nabi Muhammad, jangan pernah kecewakan Nabi Muhammad. Jadilah seseorang yang layak dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Insya Allah. Sebab Allah tak pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Ustazah, kenapa urusannya antara kita sama Nabi Muhammad? Kenapa enggak antara kita sama Allah? Kenapa enggak bilang jangan kecewakan Allah, jangan buat Allah murka padamu? Itu iya juga.
Tapi ucapan jangan kecewakan Nabi Muhammad pun juga betul. Kenapa begitu? Sebab Allah tak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Maka siapapun yang akan bersama dengan Nabi Muhammad, dia tak akan pernah dikecewakan oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat At-Tahrim ayat 8 kalau saya enggak salah ingat. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa min khalfihim. Ayat sebelumnya di atasnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai sekalian orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat yang sungguh-sungguh. Semoga Allah mengampuni dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Di akhirat nanti Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Di akhirat nanti Allah tak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Manusia yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatannya, kebahagiaannya, derajatnya yang tinggi. Bahkan Allah menjaminkan di akhirat nanti Allah tak akan pernah mengecewakanmu wahai Nabi Muhammad. Ya Allah, Nabi Muhammad sajakah yang kau beri jaminan bahwa ia tak akan pernah kecewa? Bukan hanya Nabi Muhammad, akan tetapi walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Allah enggak bilang dan orang-orang beriman yang sholatnya paling banyak. Allah enggak bilang dan orang-orang beriman yang ibadahnya paling banyak. Allah enggak bilang dan orang-orang beriman yang dahinya paling hitam. Allah enggak bilang begitu. Yang tidak akan pernah dikecewakan oleh Nabi Muhammad, Allah enggak bilang dan orang-orang beriman yang sedekahnya paling banyak, orang-orang beriman yang paling dicintai oleh suami atau istrinya. Allah nggak bilang yang paling disayang oleh anak-anaknya. Allah nggak bilang gitu. Kata Allah, orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Maka meski ibadahmu sampai langit ketujuh, jika kamu tak diizinkan membersamai Nabi Muhammad, maaf, jalan kebahagiaan ini bukan untukmu. Ia bukan tentang ibadah zahir, ia adalah tentang rasa hati. Ia adalah tentang kebersamaan dengan yang dicintai. Ia adalah tentang
kebersamaan dengan manusia yang paling tercinta di sisi Allah. Siapapun kamu, jika di akhirat nanti kamu bersama dengan Nabi Muhammad, Allah tak akan pernah mengecewakanmu. Siapapun kamu, meski sampai tutup usiamu, kamu belum pernah menikah sekalipun. Meski sampai tutup usiamu, kamu tak pernah punya anak sekalipun. Meski sampai tutup usiamu, kamu tidak bisa baca tulis sekalipun. Meski sampai tutup usiamu, kamu hanyalah seseorang perempuan yang sederhana, tak pernah kenal pegang HP. Jika kamu bersama dengan Nabi Muhammad, kamu tak akan pernah dikecewakan Allah. Buat bersama syaratnya apa? Cinta. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia telah mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, dia kelak bersama denganku di surga. Anta ma'aman ahbabta, kamu di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Al-mar'u yuhsyar ma'aman ahab, seseorang siapapun dirinya hanya akan dikumpulkan dengan yang dia cintai di akhirat. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, andai ada seorang tawaf di Ka'bah, masuk ke Hijr Ismail, sholat di tengah-tengah Hijr Ismail, kemudian meninggal dunia di tempat termulia di atas muka bumi ini, di akhirat nanti ia tak akan dikumpulkan kecuali dengan yang dia cintai. Jika hatinya tidak memiliki cinta kepada Nabi Muhammad, maka maaf, tempat di mana kamu mati tak akan berpengaruh bagimu sama sekali. Urusannya adalah tentang cinta. Adakah cinta di hatimu, saudariku? Adakah cinta di hatimu? Allah tak pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Yauma la yuhzillahu nabi walladzina amanu ma'ahu, orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad, ada cahaya sangat terang di hadapan mereka, ada cahaya sangat terang di samping kanan mereka. Kemudian mereka malah justru berkata, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah saja cahaya di samping kiri kami dan juga di belakang kami. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, lihat betapa mulianya orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Yang lain khawatir hisab, yang lain menangis karena ketakutan azab, yang lain ketar-ketir tentang urusan-urusan menjawab pertanyaan-pertanyaan, yang lain ketakutan dengan adanya hari pembalasan. Sementara mereka yang membersamai Nabi Muhammad malah justru sedang berbangga-bangga dengan cahaya di hadapan mereka dan di samping kanan mereka. Sempat-sempatnya mereka malah berdoa, ya Allah, sekalian saja kami pun mohon cahaya di samping kiri dan di belakang kami.
berbangga dengan cahaya, di sanalah tempatnya. Kamu mau berbangga-bangga, biarkan urusannya di sana. Dan itu akan Allah berikan untuk siapapun yang bersama dengan Nabi Muhammad. Untuk siapapun yang akan digiring bersama dengan Nabi Muhammad. Allahumma ij'alna minhum wa ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan saya, kami, kita semua dan seluruh keluarga kami ya Allah, orang-orang yang akan membersamai Nabi Muhammad, orang-orang yang akan bersama dengan Nabi Muhammad, orang-orang yang akan bersama dengan Nabi Muhammad. Jangan tolak siapapun ya Allah, meskipun ia belum serius meminta ya Allah, meskipun ia belum mengerti urusannya ya Allah. Jangan tolak siapapun yang ada di tempat ini, semuanya jadikan dapat bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti ya Allah. Meskipun ia belum mengerti, jangan halangkan ia untuk dapat bisa membersamai Nabi Muhammad ya Allah, agar ia tidak menyesal pada hari di mana orang-orang dapat berbangga dengan cahayanya. Jadikan kami salah satu di antara mereka ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Allah tak akan mengecewakan Nabi Muhammad. Dan sesungguhnya, sejatinya, sebenarnya, dan ini membesarkan hati saya, dengarkan saya, Allah tak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Dan sebenarnya Nabi pun juga sama. Nabi tak ingin mengecewakan kita umatnya. Nabi pun juga ingin agar kita dapat bersama dengan beliau di akhirat nanti, teman-teman saudaraku sekalian. Nabi pun juga ingin agar kita menjadi salah satu di antara orang-orang yang akan bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti. Tahukah kamu, kalau kita bertanya kepada baginda Nabi Muhammad, wahai Rasul, apa yang paling engkau inginkan? Nabi Muhammad pasti akan menjawab, yang paling aku inginkan adalah keselamatan kalian umatku. Hingga di akhirat nanti semuanya dapat berada di belakangku dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hal yang paling membebani pikiran Nabi Muhammad. Itulah hal yang paling diinginkan oleh Nabi Muhammad. Itu pula lah hal yang memberati langkah Nabi Muhammad ketika ditawari untuk meninggal dunia oleh malaikat Israel yang datang hendak mencabut nyawa beliau. Kali itu malaikat Jibril datang menjenguk Nabi bersama dengan malaikat Israel. Sudah Nabi sakit beberapa waktu lamanya. Nabi pun bertanya kepada malaikat Israel, "Jita zairan am qabida?" Wahai Israel, kamu datang pada saya untuk sekedar menjenguk saya ataukah untuk mencabut nyawa saya? Malaikat Israel menjawab, ya Rasulullah, jika engkau izinkan aku datang ke sini untuk mencabut nyawamu,
Namun jika engkau belum berkenan, lupakan aku hanya datang untuk sekedar menjengukmu wahai Rasulullah. Bahkan malaikat Israel pun beradab kepada Nabi Muhammad. Nabi memandang wajah malaikat Jibril, kemudian bertanya dengan satu pertanyaan. Nabi sangat cinta kepada Allah. Kematian bukanlah hal yang menakutkan bagi beliau. Nabi sangat menginginkan akhirat lebih daripada beliau menginginkan dunia. Apalagi saat itu istri beliau Sayyidah Khadijah telah meninggal, 6 putra-putri beliau telah meninggal dunia. Yang tersisa hanya 1, Sayyidah Fatimah Zahra. Kedua orang tua Nabi Muhammad telah meninggal, paman yang beliau sangat sayangi telah meninggal dunia. Kematian bukanlah hal yang menakutkan bagi Nabi Muhammad. Beliau sangat senang dengan kematiannya. Karenanya ketika ditawari, ya Rasulullah, jika engkau berkenan saya datang ke sini untuk mencabut nyawamu. Namun jika engkau belum mau wahai Rasul, lupakan kedatanganku. Aku hanya datang untuk sekedar menjengukmu, kata malaikat Israel. Nabi menyampaikan kekhawatirannya kepada malaikat Jibril. Dengarkan ucapannya. Nabi Muhammad mengatakan, "Waman li ummati ba'diya Jibril." Kalau saya meninggal dunia, umat saya sama siapa wahai Jibril? Seperti seorang ibu yang punya anak yang masih kecil-kecil. Seperti seorang ibu yang penuh kasih ketika hendak meninggalkan anaknya yang masih kecil-kecil. Ia tidak mengkhawatirkan dirinya karena ia tahu siapa dirinya. Akan tetapi yang ia khawatirkan adalah anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Ia berkata, "Waman li ummati ba'diya Jibril." Kalau saya meninggal dunia, umat saya sama siapa wahai Jibril? Siapa yang akan mendoakan mereka? Siapa yang akan membimbing mereka? Siapa yang akan mensyafaati mereka? Siapa yang akan menolong mereka? Malaikat Jibril tersenyum kemudian berkata, "Innallaha yugri'uka salam wa yaqulu lak innallaha la yukhzika fi ummatika ya Rasulullah." Allah berkirim salam padamu wahai Rasul dan menyampaikan pesannya bahwa ia tak akan mengecewakanmu terhadap urusan umatmu wahai Rasulullah. Umatmu tak akan membuatmu kecewa wahai Rasul. Umatmu tak akan dikecewakan wahai Rasulullah. Umatmu tak akan dikecewakan wahai Rasulullah. Semoga kita menjadi umatnya yang diakui oleh beliau hingga tak akan pernah dikecewakan dimanapun saja kita berada. Amin ya Rabbal Alamin. Malam-malamnya berisi tangisan dengan tengadah tangan sesudah dibayarnya rokaat-rokaat panjang hingga bengkak telapak kakinya. Sesudah dibayarnya dengan sujud-sujud panjang, beliau mengangkat tangannya dan berdoa, mendoakan kita umatnya, ummati, ummati, Allahumma ufirli ummati. Ya Allah, umatku, umatku, ampunilah dosa mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Kusampaikan padamu, kalau kamu merasa kesulitan menjalani kehidupan, tagihlah
janji Allah, tagihlah doa Nabi Muhammad untukmu. Saya sering sampaikan ini, dan ini resep yang mujarab. Kalau kamu ngerasa kesulitan menjalani kehidupan, beban-bebanmu begitu banyak, dosa-dosa begitu sulit kamu tinggalkan, atau kamu merasa terbebani dengan urusan anakmu yang begitu jauh dari agama, yang begitu mudah terjerumus dosa-dosa, tagihlah doa Nabi Muhammad untukmu. Sholatlah beberapa rakaat di waktu malam, kemudian angkat tanganmu, sampaikan kepada Allah, ya Allah, bukankah dulu Nabi Muhammad pernah mendoakan saya? Bukankah saya adalah umat Nabi Muhammad, ya Allah? Ya Allah, ampunilah dosa saya sebagaimana yang telah didoakan Nabi Muhammad untuk saya. Ya Allah, ampunilah dosa anak saya, bawa ia kembali ke jalan-Mu, ya Allah. Dia adalah umat Nabi Muhammad yang dulu selalu didoakan oleh Nabi Muhammad. Tagih doa Nabi Muhammad untukmu, dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberimu dengan berkatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apapun saja jenis kesulitanmu, kamu kesulitan secara ekonomi, kamu kesulitan menata hati, kamu kesulitan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, angkat tanganmu, sampaikan pada Allah, ya Allah, saya umat Nabi Muhammad, ya Allah, Nabi kabarnya dulu senantiasa mendoakan saya, ya Allah. Bukankah Nabi pernah mengatakan, apabila seseorang dari umatku tertusuk duri di kakinya, aku akan merasakan pedihnya di dalam hatiku. Ya Allah, kabulkanlah doa Nabi Muhammad untukku. Allah tak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sebenarnya kepada kita umatnya, Nabi tak ingin mengecewakan kita. Beliau akan terus membela kita sampai di titik yang penghabisan. Nabi Muhammad akan terus membela kita dimanapun saja kita berada. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dengarkan apa yang dikisahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, ana awal man dakhalal jannah. Aku adalah orang pertama yang akan masuk ke dalam surga. Miftahul jannah biyadi. Kunci surga aku yang pegang. Aku akan membuka kunci surga. Aku orang pertama yang akan menjejakkan kaki di dalam surga. Tapi aku tak akan masuk dalam surga dan menikmatinya. Aku hanya akan berdiri di pintu surga sebelah kiri arsy. Mengapa sebelah kiri, wahai Rasul? Bukankah engkau biasanya menyukai yang kanan terhadap segala macam urusan? Nabi Muhammad menjawab, sebab pintu surga sebelah kiri adalah yang paling dekat dengan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di atasnya terbentang jembatan Sirat. Dari sana aku akan menantikan umatku. Dari sana aku ingin memastikan umatku
selamat ketika melewati jembatan Sirat. Nabi Muhammad bercerita, apabila ada seseorang dari umatku tergelincir kakinya, kemudian masuk ke dalam neraka disebabkan dosanya yang belum diampuni Allah, disebabkan dosanya yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, saat ia terjerumus, jika di dalam hatinya terdapat cinta kepada Nabi Muhammad, ia akan diperlihatkan wajah Nabi Muhammad yang berdiri di pintu surga. Kemudian ia pun akan memanggil, wa Muhammadah, wa Sayyidah, wa Nabiyah. Nabi Muhammad tolong saya, Nabi Muhammad selamatkan saya, Nabi Muhammad saya wahai Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Wa inni akhidun bi ujazikum minan nar. Aku akan segera menyelamatkanmu, menarik lenganmu. Aku berdirikan kamu kembali di atas jembatan Sirat, hingga kamu bisa masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Siapa yang menurutmu akan peduli ketika kamu melewati jembatan Sirat kalau bukan bagindamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang menurutmu akan mau menantimu di atas jembatan, menantimu di pintu surga kalau bukan bagindamu Nabi besar Muhammad? Nabi ingin menyelamatkanmu, Nabi ingin kamu tidak kecewa dari Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bahkan ketika umatnya sudah masuk ke dalam surga, Nabi Muhammad akan masuk dalam surga, didengarnya suara umatnya banyak yang ada di dalam neraka. Nabi Muhammad sujud kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hingga Allah berkata padanya, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta isfa' tu syafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, apa yang kamu inginkan berikanlah syafaat pada siapapun yang kamu kehendaki. Nabi pun mengangkat kepalanya. Allah kembali bertanya, wahai Muhammad, tidakkah kamu ridha? Aku telah memberikan kepadamu surga, di dalamnya terdapat kenikmatan, tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah terbersit di hati seorang manusia. Nabi Muhammad menjawab, ya Allah, terima kasih atas nikmat surgamu, akan tapi engkau yang tahu, aku tak akan dapat menikmatinya selagi masih ada umatku berada di dalam api neraka. Maaf jika suamimu masuk dalam surga sebelum dirimu, suamimu mungkin sudah akan menikahi bidadari-bidadari. Maaf jika anakmu sudah lebih dulu masuk dalam surga sebelum dirimu, ia mungkin sudah akan bisa menikmati surga tanpamu. Orang tuamu, saudara-saudarimu. Tapi tidak demikian dengan Nabi besar Muhammad. Engkau yang tahu ya Allah, aku tak bisa menikmati surga selagi masih ada umatku berada di dalam api neraka. Allah pun mengatakan, wahai malaikat, keluarkan yang di dalam hatinya terdapat sebiji khardal, sekacang hijau iman. Malaikat pun mengeluarkan ribuan umat Nabi Muhammad yang keadaannya demikian. Mereka pun dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Mereka sudah akan menikmati surga. Tapi tidak demikian dengan Nabi Muhammad, sebab masih didengarnya orang-orang yang memanggil-manggil nama Nabi Muhammad. Artinya
artinya dia adalah umat Nabi Muhammad, artinya dia adalah seseorang yang memiliki cinta di dalam hatinya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu hidup di dunia, ia terbiasa memanggil-manggil Nabi Muhammad. Sewaktu di dunia, ia gemar berucap salawat, berucap salam kepada Nabi Muhammad. Sewaktu di dunia, lisannya senang memuji-muji Nabi Muhammad, telinganya senang mendengar cerita tentang Nabi Muhammad, hatinya berdegup kencang, matanya berbinar bahagia saat ia diceritakan tentang Nabi besar Muhammad. Karenanya meskipun dosa-dosanya banyak, Allah tetap akan izinkan dia memanggil-manggil nama Nabi Muhammad. Kamukah orangnya itu? Nabi pun sujud kembali. Kemudian Allah kembali bertanya, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta isfa' tu syafa." Nabi Muhammad mengatakan, "Maaf ya Allah, sebiji khardal ternyata banyak umatku tidak memilikinya." Allah kemudian berkata, "Wahai malaikat, keluarkan yang di dalam hatinya terdapat setengah biji khardal." Kemudian sesudahnya Nabi masih sujud kembali karena masih didengarnya umatnya berteriak-teriak memanggil namanya. Hingga Allah mengatakan, "Keluarkan yang di dalam hatinya terdapat setitik debu iman." Hingga kemudian keluarkan selagi ia mati membawa kalimat la ilaha illallah. Inilah kuncinya. Mati bawa cinta kepada Allah, mati bawa cinta kepada Rasulullah, mati membawa iman kepada Allah, mati membawa iman kepada Rasulullah. Bawa la ilaha illallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatim. Ya Allah, jadikanlah kalimat terakhir saat kami keluar di atas muka bumi ini adalah kalimat la ilaha illallah. Semudah kami mengucapkannya di dunia, mudahkan kami mengucapkannya di saat ajal kami tiba ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolong kita hingga titik paling akhir dari kehidupan kita. Teman-teman saudaraku sekalian, sekarang tinggal bagaimana kita memastikan bahwa kita menjadi orang-orang yang tidak membuat kecewa Nabi Muhammad. Siapa yang membuat kecewa Nabi Muhammad? Yang matinya enggak bawa iman, yang matinya tidak dapat mempertahankan iman, yang matinya iman terkeluarkan dari dalam hatinya. Apa sebabnya? Imam Ghazali menyebutkan sebab-sebab kematian tidak membawa iman. Ada banyak sekali di antaranya, akan tetapi yang terbesarnya adalah karena ia tidak cukup memiliki cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karenanya saudariku sekalian, yuk belajar. Nih mumpung nih masih diberi Allah sisa kehidupan, yuk terus membenahi langkah, memperbaiki tingkah, biar kita berhasil husnul khatimah. Satu, kalau kamu pengen jangan sampai mengecewakan Nabi Muhammad, satu, tetaplah beriman
kepada Allah dan Rasulnya. Imanmu jagain, imanmu jagain, imanmu jagain. Jangan sampai sembah dunia, teman-teman. Jangan sampai hanya karena harta Allah dan Rasulnya kamu tinggalkan. Semoga Allah tetapkan iman Islam dalam hati kita. Keduanya, tinggalkan dosa. Dek, kalau kamu pengen tidak menjadi seseorang yang mengecewakan Nabi Muhammad, tinggalkan dosa. Dek, jangan pacaran. Dek, pacaran membuatmu merasa disayang sama seseorang. Tapi hati-hati, ada banyak orang disayang sama lelaki membuatnya putus dari Nabi Muhammad. Membuatnya putus dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat dalam jalanku, dia akan masuk dalam surga Allah. Dan siapa yang tidak taat kepada jalanku, maka dia adalah seseorang yang enggan, yang tidak mau untuk diselamatkan masuk ke dalam surga. Ustazah, kan Nabi Muhammad juga nggak tahu kalau saya pacaran. Nabi Muhammad kan sudah meninggal dunia. Kamu nggak tahu urusan. Dengarkan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu wa sayarallahu amalakum wa rasuluh. Kata Allah, wa qul i'malu. Wahai umat Islam, kata Allah, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu, wahai umat Islam, berbuatlah kalian perbuatan kalian tersebut. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluh. Apapun saja perbuatanmu tersebut akan diketahui oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kamu kira Nabi Muhammad tidak tahu. Sebab kamu umatnya. Hubungan antaramu dengannya lebih daripada hubungan antara orang tua dengan anaknya. Nabi tahu. Uridat alayya a'malukum wa ana fi qabri. Kata Nabi, amal perbuatan kalian akan diajukan, dilaporkan kepadaku sesudah aku mati nanti. Di dalam alam barzahku, kata Nabi, amal perbuatan kalian semuanya akan diajukan padaku, dilaporkan kepadaku. Fa in wajadtu khairan hamidtu rabbi. Jika aku dapati amal perbuatan kalian baik, aku akan berterima kasih kepada Allah. Seperti orang tua ketika anaknya berprestasi, ia akan berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih, anakku begitu hebat, anakku begitu soleh, anakku begitu baik, anakku hasil ujiannya bagus, anakku naik sekolah dengan hasil yang gemilang, anakku bisa lulus sekolahnya dengan hasil yang baik. Orang tua bangga, berterima kasih kepada Allah. Pun demikian Nabi Muhammad, ya Allah, terima kasih umatku. Dia tidak meninggalkan sholatnya, dia rapi menutup auratnya, dia tidak meninggalkan ibadahnya. Di dalam hatinya terdapat cinta kepadamu ya Allah, dan cinta kepadaku nabinya. Terima kasih umatku, walaupun umurnya muda, tapi dia tidak mau berbuat dosa, meninggalkan jauh-jauh dari perbuatan zina. Terima kasih ya Allah, umatku yang perempuan, walaupun dia hidupnya serba kekurangan, dia memutuskan untuk tidak dekati riba,
tidak dekati perjudian, tidak dekati apapun aja yang membuatnya mudah untuk mendapatkan harta secara instan. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Umatku telah bertaubat, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Nabi pun bangga kepadamu ketika kamu menjalani jalan taat kepadanya. Tinggalkanlah segala perbuatan dosa. Kamu ingin menjadi seseorang yang tidak mengecewakan Nabi Muhammad? Berusahalah untuk menjadi wanita yang soleha. Para istri, dengarkan saya. Jadilah istri yang soleha, biar Nabi bangga padamu. Jangan kecewakan Nabi Muhammad dengan kamu bikin suamimu kecewa denganmu. Biar bagaimanapun, walaupun kunci surga Nabi Muhammad yang pegang, tapi kunci surgamu secara khusus dipegang oleh suamimu. Yuk, cari surga Allah di belakang Nabi Muhammad lewat jalan taatmu kepada suamimu. Tapi dia nggak sholat ustazah, tapi dia nggak cinta sama Nabi Muhammad ustazah. Saya bilang jalan surgamu lewat suamimu. Belum tentu dianya masuk surga. Dia akan dihisab dengan perbuatannya. Tapi kamu sebagai seorang istri, Nabi Muhammad telah mengatakan, ayyuma imra'atin salat fardaha, samat syahraha, wa ata'at zawjaha, faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Apabila seorang perempuan salat fardunya bagus, puasa wajibnya bagus, dia taat kepada suaminya, maka kelak di akhirat dia boleh pilih untuk masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Saya belajar buat jadi istri yang soleha. Sama denganmu, masih selalu jatuh bangun juga. Yang memotivasi saya untuk bisa belajar jadi istri yang soleha adalah ucapan Nabi Muhammad yang tadi. Kata Nabi, kalau kamu benar sama suami kamu, nanti kamu boleh masuk surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Saya ingin diperbolehkan memilih pintu surga mana yang saya inginkan, sebab saya ingin masuk ke dalam surga Allah yang di dalamnya terdapat Nabi Muhammad. Saya pengen cari surga yang ada Nabi Muhammadnya. Saya pengen cari surga yang ada Sayyidah Fatimah di dalamnya. Saya pengen cari surga yang ada Sayyidah Khadijah di dalamnya. Tinggi mungkin, tapi kalau nggak minta takut nggak diijabah. Kalau nggak minta takut nggak dikasih, takut nyesel. Makanya walaupun ketinggian, tapi kita tetap minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, adkhilna ma'ahul jannah, fa innahu awwalu man yanziluha. Masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah, bersama dengan Nabi Muhammad, bersama dengan Nabi besar Muhammad. Nadkhul ma'ataha wa alih fi sufufil awwalat. Ya Allah, biarkan kami masuk ke dalam surgamu bersama dengan seluruh keluarga kami ya Allah, fi sufufil awwalat, di saf-saf yang terdepan, di belakang baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau kamu ingin tidak mengecewakan Nabi Muhammad, jadilah anak yang berbakti kepada orang tuamu.
Sebab Nabi tentu tak akan membersamai anak yang durhaka kepada orang tua. Bukankah ridha Allah terdapat pada keridhaan orang tua, dan murka Allah pun terdapat pada kemurkaan orang tua. Kalau kamu ingin jadi seseorang yang pantas ada di belakang Nabi Muhammad, kamu ingin pantas menjadi seorang yang dibanggakan Nabi Muhammad tidak kecewa padamu, jadilah ibu yang baik bagi anak-anakmu. Jangan tuntut harta dari anak-anakmu, Bu. Jangan menuntut harta dari anak-anakmu, Bu. Jangan jadi orang tua yang kasar. Jangan jadi orang tua yang keras. Sebab bagaimanapun Nabi Muhammad adalah seorang yang penuh dengan kelembutan. Bagaimana mungkin kamu pantas ada di belakang Nabi Muhammad jika kamu begitu keras terhadap umat Nabi Muhammad? Anakmu meskipun lahir dari rahimmu, jangan lupa ia adalah umat Nabi Muhammad yang sangat disayangi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudariku sekalian, kalau kamu ingin jadi umat yang kelak bersama dengan Nabi Muhammad, tak akan mengecewakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastikan di hatimu terdapat cinta kepada baginda Nabi Muhammad dan semua yang disayangi oleh Nabi Muhammad. Pastikan hatimu mencintai keluarga Nabi Muhammad. Pastikan hatimu mencintai sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Pastikan hatimu mencintai para ulama yang merupakan pewaris Nabi besar Muhammad. Dengan cara itu, kamu pantas untuk ada di belakang Nabi besar Muhammad. Sebab di belakang Nabi Muhammad ada keluarga Nabi Muhammad. Sebab di belakang Nabi Muhammad ada para sahabat Nabi Muhammad. Sebab di belakang Nabi Muhammad ada para ulama-ulama pewaris Nabi besar Muhammad. Jika kamu mencintai mereka, kamu layak untuk digiring di belakang mereka. Pastikan hatimu punya rasa cinta pada Nabi Muhammad. Saya sering sampaikan padamu, saya sering sampaikan di majelis-majelis manapun, jangan berani mati tanpa bawa cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan berani mati kalau nggak bawa cinta kepada Nabi. Yuk belajar. Kita akhiri majelis kita ini dengan mengungkapkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad, dengan solawat-solawat kita kepada Nabi Muhammad. Kita berharap majelis ini jadi sarana Nabi Muhammad memandang kita pada saat ini. Kita berharap solawat dan doa-doa kita di tempat ini jadi penyebab Nabi Muhammad memandang kita dengan pandangan penuh syafaat. Kita berharap baginda Nabi besar Muhammad mengenali satu demi satu orang-orang di antara kita, dan semoga sebagaimana beliau mengenalinya pada saat ini, kelak di hari akhirat nanti Nabi Muhammad berkenan mengenali kita semuanya sebagai umatnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita mau melangitkan doa-doa, kita mau menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hajat-hajat kita. Kita mau menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hajat kita untuk kita maupun untuk orang-orang yang kita cintai. Ucapkan sudah saya, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Habib Allah.
As-salatu wassalamu alaika ya Mustafa. As-salatu wassalamu alaika ya Mujtaba. As-salatu wassalamu alaika ya Yasin. As-salatu wassalamu alaika ya Taha. As-salatu wassalamu alaika ya Sayyidana Muhammad. As-salatu wassalamu alaika ya Sayyidana Ahmad. As-salatu wassalamu alaika ya ayyuhan nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Tallat hilati adrikni ya Rasulullah. Daqat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Wahai Rasul, lihatlah umatmu. Kami adalah bagian dari umatmu. Bukankah engkau yang mengatakan tatkala umatku mengucap salam kepadaku, Allah kembalikan ruhku hingga aku dapat menjawab salamnya. Lihatlah kami yang telah mengucapkan salam padamu wahai Rasulullah. Pandanglah umatmu wahai Rasul. Pandanglah umatmu wahai Rasul. Meskipun kami belum layak untuk engkau pandang dengan pandangan kasih sayangmu, bukankah kasih sayangmu layak untuk sampai kepada kami umatmu wahai Rasul? Meskipun kami belum pantas untuk mendapatkan syafaatmu, bukankah syafaatmu pantas untuk sampai kepada kami umatmu wahai Rasulullah? Lihatlah, ada banyak di antara kami perempuan-perempuan yang jatuh bangun dalam kehidupannya wahai Rasul. Kami memerlukan tengadah tanganmu, mendoakan kami ya Rasulullah. Lihatlah kami yang jatuh bangun meninggalkan maksiat. Lihatlah kami yang jatuh bangun mengerjakan taat. Lihatlah kami yang jatuh bangun berusaha untuk menghindar dari godaan-godaan dunia ya Rasulullah. Bantulah kami agar kami dapat menjadi umatmu yang solehah. Lihatlah pula anak-anak kami wahai Rasulullah. Sayangilah mereka, kasihanilah mereka.
dengan godaan-godaan hidup yang begitu berat. Kami mohon syafaatilah mereka ya Rasulullah, agar mereka dapat bertahan dalam iman, agar mereka dapat bertahan dalam cinta kepadamu. Bantu kami semuanya ya Rasulullah. Syafaatkan kami wahai Rasulullah, agar Allah berkenan memandang kami dengan pandangan kasih sayangnya, agar Allah berkenan memberikan ampunan kepada kami karenamu wahai Rasulullah. Bukankah tengadah tanganmu untuk kami? Bukankah istighfarmu untuk kami? Bukankah syafaatmu untuk kami? Wahai Rasulullah, jika kasih sayangmu hanya untuk umatmu yang sudah soleh-solehah, yang seperti kami harus meminta syafaat kepada siapa? Jika kasih sayangmu hanya untuk umatmu yang sudah baik-baik saja, ya Rasulullah, kami yang masih jatuh bangun berusaha untuk menjadi orang baik, kepada siapa kami berharap agar dipandang dengan pandangan kasih sayang jika bukan darimu wahai Rasulullah? Terimalah semuanya wahai Rasul, yang solehah maupun yang belum solehah wahai Rasul. Liatin semuanya ya Rasulullah. Yang gak punya dosa liatin wahai Rasul. Yang dosanya banyak juga tolong liatin ya Rasulullah. Yang dosanya besar-besar juga tolong liatin wahai Rasul. Syafaatkanlah semuanya ya Rasulullah. Syafaatilah semuanya wahai Rasulullah. Berikanlah syafaatmu untuk semuanya wahai Rasulullah. Kami pun minta padamu wahai Rasul, tolong jenguk orang tua kami yang telah berpulang. Tolong jenguk keluarga kami yang telah berada dalam kuburan. Tolong jenguk orang-orang yang kami sayangi yang kini telah berada dalam alam barzah. Tolong jenguk orang-orang yang kami cintai yang telah meninggal dunia. Syafaatilah orang tua kami di sana ya Rasulullah. Bantulah mereka wahai Rasul. Bukankah engkau mampu melakukan hal itu? Bukankah engkau diberi Allah syafaat yang banyak untuk menyelamatkan kami umatmu wahai Rasulullah? Mintakan kepada Allah apabila ada keluarga kami yang saat ini berada dalam alam kubur, tengah berada dalam siksa, mintakan kepada Allah syafaatmu untuk mereka hingga Allah mengangkat semua siksa dari keluarga kami dalam alam kuburnya ya Allah. Berkat Nabi Muhammad ya Allah, syafaatkanlah Nabi Muhammad untuk mereka ya Allah. Lihatlah kami semuanya wahai Rasulullah. Kenalilah satu demi satu wajah-wajah yang hadir pada hari ini wahai Rasul. Yang mendengarkan kajian saya wahai Rasul, kenalilah semua wajah-wajahnya di sini, kenalilah nanti saat di sana. Syafaatilah kami semuanya. Jika kami terjerumus dalam neraka, kenalilah wajah kami ya Rasulullah.
Selamatkanlah dengan syafaatmu wahai Rasul. Selamatkanlah dengan syafaatmu wahai Rasul. Selamatkanlah dengan syafaatmu wahai Rasulullah. Ya Allah, kami mohon padamu, kabulkanlah hajat-hajat kami ini ya Allah. Hanya Engkaulah yang dapat mengabulkannya. Kami tidak meminta jabatan, kami tidak meminta kejayaan di dunia, kami kali ini tidak meminta harta, kami saat ini tidak meminta uang. Yang kami inginkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Jangan biarkan Nabi Muhammad meninggalkan kami ya Allah. Jangan biarkan Nabi Muhammad berpaling muka dari kami ya Allah. Jangan biarkan Nabi Muhammad kecewa dari kami ya Allah. Ampunilah segenap dosa-dosa kami ya Allah. Tutupilah segenap aib-aib kami ya Allah. Sehatkanlah hati kami dari segala penyakit-penyakitnya ya Allah. Mudahkan kami mengerjakan taat kepadamu ya Allah. Penuhi hati kami dengan cinta kepadamu dan kepadanya ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semudah kami mengucapkannya di dunia, mudahkan kami mengucapkannya saat ajal kami tiba. Matikan kami dalam husnul khatimah. Kumpulkan kami dengan orang-orang saleh di akhirat nanti. Kumpulkan kami dengan baginda kami Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sehatkanlah yang sedang sakit di antara kami, mudahkanlah yang sedang sulit di antara kami, lapangkanlah yang sedang sempit di antara kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang salehah, jadikanlah kami hamba-hambamu ahli syukur, jadikanlah kami hamba-hambamu ahli sabar. Mampukan kami menjalani kehidupan sebagaimana yang Engkau inginkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.